Kenaikan harga BBM sangat dirasakan dampaknya oleh para pelaku driver online. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kenaikan harga lainnya, terutama biaya produksi transportasi. Berdasarkan keresahan ini, ratusan driver online ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dalam aksi ini, massa membentangkan spanduk berbagai macam tulisan, di mana tulisan tersebut merupakan bentuk kekecewaan para driver online yang selama ini mereka rasakan, terutama tentang potongan harga usai para driver online mendapat orderan. Mereka menganggap potongan 15% dari aplikasi sangat memberatkan driver online. Ditambah lagi kenaikan harga BBM menambah beban mereka. Selain menutup penyesuaian tarif, massa juga menutup pemerintah turun tangan dalam penyesuaian tarif, terutama pembuatan aturan khusus bagi para pelaku usaha jasa transportasi online. Selain itu, massa juga mengingatkan agar driver online mendapatkan bantuan tunai langsung dari kenaikan harga BBM. Saya koordinator aksi pada pagi hari ini, sekaligus juga sebagai Sekjen Budgos, nantinya perkumpulan Bubuan Driver Gojek Samarinda dan Tenggarong. Pertama, kita mendatangi titik aksi ini menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan kita. Yang pertama, tuntutan kami terkait mengenai pengaturan terkait biaya pengantaran barang dan makanan. Artinya selama ini pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak pernah mengatur terkait mengenai tarif pengantaran barang dan makanan ini. Setelah adanya kebijakan kenaikan BBM ini, itu sangat berdampak kepada kami, karena karena tidak ada aturan yang jelas terkait mengenai pengantaran barang dan makanan, semena-mena membuat aturan tersendiri, saling bersaing sendiri antara aplikator satu dengan aplikator lainnya, sehingga menyebabkan pendapatan kami menjadi sangat drastis penurunannya ketimbang dengan pemasukan yang ada. Yang kedua, kami menuntut terkait mengenai realisasi KP 667 tahun 2022 terkait mengenai tarif dan juga potongan maksimal 15% yang diberikan oleh aplikasi kepada driver. Tapi nyatanya saat ini setelah ditetapkan bulan September ini dan diputuskan secara nasional, semua aplikator kecuali pada aplikator dari Maxim, mereka itu sudah menjalankan, khususnya Gojek dan Grab tidak menjalankan ketetapan dari aturan tersebut, sehingga kami menuntut hal tersebut, ketegasan pemerintah, karena pemerintah telah menetapkan aturan, seharusnya aplikator tunduk dan patuh terhadap negara tidak boleh itu lalai dan juga tidak menjalankan ketetapan aturan yang telah diberikan. Yang ketiga juga kami minta adanya payung hukum yang jelas untuk keberadaan ojek online ini, karena payung hukum yang jelas inilah yang menyebabkan simpang siurnya persoalan tarif, persoalan asuransi, persoalan mengenai ekosistem daripada ojek online, sehingga sampai hari ini kita bergerak. Artinya kami menuntut janji-janji pemerintah pusat bahwasanya ojek online diakui negara, tapi saat ini diakuinya hanya sebagai lisan, tapi secara undang-undang kami belum diatur. Bahkan revisi undang-undang yang terbaru untuk lalu lintas masih belum memutuskan untuk roda 2 menjadi transportasi umum yang layak untuk masyarakat, sehingga menjadi simpang siur. 6 tahun keberadaan ojek online ada di Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan Timur, tapi selama 6 tahun ini pemerintah tidak memberikan satupun aturan yang jelas terkait mengenai payung hukum bagi kami ojek online, sehingga kami masih sering bertempur, masih sering berkaisan, masih sering juga maksudnya bergejolak dengan rekan-rekan transportasi umum lainnya, karena status hukum kita nggak. Pak Kapolres ngapain?